Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 8 putri maupun kelas 8 putra. Kembali lagi berjumpa dengan saya Lukman Agung Wicaksono. Pada kesempatan kali ini, kalau tidak salah mungkin pertemuan kelima, materi kali ini kita akan bahas tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila terhadap kehidupan sehari-hari atau yang dapat kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita bahas tentang nilai-nilai, Bapak akan bahas dulu tentang bagaimana Pancasila sebagai bentuk kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa yang telah tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan peradaban bangsa Indonesia. Jadi, secara garis besar, Pancasila adalah bentuk kristalisasi kebudayaan bangsa Indonesia yang sudah lama berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jadi, Pancasila ini tidak serta-merta ujuk-ujuk lahir, teman-teman semua. Pancasila ini ternyata apa? Bentuk dari kristalisasi. Kristal itu apa? Keras. Jadi bentuk perwujudan dari apa? Dari kebiasaan-kebiasaan yang telah tumbuh di masyarakat Indonesia. Lalu selayaknya nilai-nilai tersebut diterapkan dan diamalkan secara bulat dan utuh dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi sudah sepatutnya Pancasila diamalkan. Pancasila diterapkan di mana? Di kehidupan sehari-hari. Melalui Pancasila inilah nilai-nilai Pancasila setiap poinnya sudah terkandung arti-arti dan makna yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari umat atau masyarakat Indonesia. Yang pertama, nilai apakah yang terkandung? Sila pertama mempunyai nilai apakah itu? Sila pertama itu berbunyi Tuhanan yang Maha Esa. Jadi sebelum ada revisi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, Pancasila yang sekarang berbunyi adalah ketuhanan yang Maha Esa, tapi tanpa mengurangi arti dari ketuhanan yang Maha Esa itu. Sila pertama mempunyai arti atau memberikan kebebasan bahwa setiap warga negara untuk melaksanakan ibadah. Jadi setiap warga negara berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Agamanya ada berapa? Waktu kelas 7 sudah jelaskan bahwa kurang lebih ada 6 agama yang sah di Indonesia. Yang pertama, yang paling mayoritasnya paling banyak yaitu agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan yang terakhir ada agama Konghucu. Pertanyaannya, bagaimana dengan agama lain, Pak Lukman? Sudah pasti tidak boleh. Contoh misalkan, Pak Lukman, saya ini orang keturunan Jepang, sedangkan orang Jepang itu mempunyai agama Shinto atau kepercayaan Shinto. Bolehkah di Indonesia? Boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau di Indonesia. Tapi di Indonesia tidak ada apa? Tempat ibadahnya. Karena tempat ibadah yang boleh sah di Indonesia adalah 6 agama. Makanya ketika ada aliran-aliran lain di Indonesia ini, masyarakat dan pemerintah wajib untuk bertindak. Contohnya yang 6 bulan yang lalu lagi booming, teman-teman semua pasti dengar dengan kata namanya Sunda Empire. Itu adalah aliran dan keyakinan baru. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Makanya ketika itu pemerintah sudah tegas bahwa Sunda Empire tidak boleh di Indonesia karena sudah melenceng dari Pancasila. Dia tidak mengakui Pancasila, padahal Pancasila adalah landasan utama negara atau ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, menciptakan kerukunan beragama. Jadi tujuan makna sila pertama ini adalah salah satunya menciptakan kerukunan beragama. Para pendiri bangsa terdahulu sudah
sudah tahu bahwa Indonesia itu agamanya banyak teman-teman semua. Indonesia agamanya luas dari Sabang sampai Merauke. Makanya terkenalnya dengan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Tidak hanya agama, suku pun banyak, budayanya pun banyak, bahkan kebiasaan di setiap daerah pasti berbeda-beda. Hal itulah yang menjadi landasan utama dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketika semua perbedaan itu diikat di dalam ajaran agama. Yang ketiga yaitu menghormati antara pemeluk agama dan menyadari bahwa kedudukan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan adalah sama. Jadi setiap agama mempercayai bahwa semua manusia mempunyai kedudukan yang sama. Kalau kita beragama Islam, apalagi Muhammadiyah yang menjunjung 3 agama Islam dan Nabi Muhammad SAW, kita menjunjung bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Bagaimana dengan makna sila kedua? Sila kedua berbunyi apa sih teman-teman semua? Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat ada 2 poin teman-teman semua, yang adil dan beradab. Jadi tidak hanya adil tapi pun beradab, mempunyai etika. Jadi ciri khas masyarakat Indonesia adalah punya etika yang baik, punya apa? Punya kebiasaan yang baik, teman-teman semua. Jadi kalau kata Bapak orang Jawa, ada unggah-ungguhnya, ada sopan santunnya. Itu adalah ciri khas masyarakat Indonesia. Maknanya bagaimana? Sila kedua mengandung makna bahwa manusia Indonesia harus selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Makanya bagaimana caranya biar semua masyarakat Indonesia mempunyai atau mendapatkan keadilan? Maka caranya bagaimana? Caranya dengan mengimplementasikan Pancasila sila kedua. Makanya ditaruh di yang paling dua. Bagi masyarakat Indonesia, bagi para pendiri bangsa, adil itu adalah nomor 2, teman-teman semua. Harus adil karena kita tahu bahwa Indonesia itu dengan mayoritas masyarakat yang majemuk, masyarakat yang berbeda-beda, maka diutamakanlah yang namanya keadilan. Yang kedua, menyatakan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Artinya apa? Artinya ciri khas masyarakat Indonesia tidak cuek, teman-teman semua. Tidak kayak masyarakat di barat sana yang bisa dikatakan cuek dengan keadaan di lingkungan sekitar. Bahkan mungkin antara tetangga di masyarakat barat sana dia tidak kenal, tidak tahu, tapi berbeda dengan di Indonesia. Kita semua kita semua rukun dan harmonis. Kita semua tahu, tetangganya pekerjaannya ini, tetangga saya namanya ini. Bahkan sampai bisa disebut negara Indonesia negara yang penuh dengan gotong royong. Apapun itu pekerjaannya, jika dikerjakan dengan bersama, maka akan lebih ringan dan mudah. Itu ciri khas masyarakat dari Indonesia. Yaitu yang ketiga, berani membela dan menegakkan kebenaran. Jadi makna dari sila kedua ini yaitu berani membela dan menegakkan kebenaran. Artinya masyarakat Indonesia sudah dituntut untuk apa? Untuk berani menegakkan yang namanya kebenaran dan keadilan. Jika Anda benar, jika Anda merasa terzalimi, Anda harus berani. Sebagai seorang santri Anda harus berani. Ustazah, si A salah. Anda harus berani melapor, Anda harus berani bertanggung jawab jika Anda salah. Tapi jika Anda benar, Anda harus berani mempertanggungjawabkan atas omongan. Itu adalah ciri khas dari apa? Dari sila kedua. Jadi di dalam agama Islam pun sama, menjunjung tinggi nilai kebenaran. Sila ketiga, lanjut. Sila ketiga yaitu apa? Persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa sudah meyakini atau sudah mempunyai angan-angan
jika nanti suatu saat nanti Indonesia mempunyai konflik, mempunyai gesekan antara masyarakat atau antara suku budaya, semuanya itu diikat dengan persatuan Indonesia. Jadi satu kesatuan, satu nusa, satu bangsa. Jadi jika ada konflik, saling toleransi inilah yang menjadi tonggak utama dari adanya kerukunan antara umat atau antara masyarakat Indonesia. Makalah disusun namanya Persatuan Indonesia. Artinya jika ingin masyarakat adil, jika ingin masyarakat harmonis, menjunjung. Makanya jika ingin masyarakat harmonis, maka nilai-nilai persatuan harus dijunjung dengan tinggi. Maka di sini mempunyai arti bahwa saling toleransi antara suku, budaya, dan agama menjadi alasan utama dari sila Persatuan Indonesia. Jadi yang menjadi alasan utama Persatuan Indonesia adalah saling toleransi. Toleransi sangat ditekankan di mana? Di Indonesia, titik. Tidak ada kata intoleran lah, tidak toleransi antar agama. Enggak, semuanya bohong teman-teman semua. Semuanya jauh dari apa? Dari tujuan negara Indonesia, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia yang menjunjung tinggi namanya toleransi. Kalau tidak ada toleransi, maka bisa kita lihat pasti banyak konflik teman-teman semua. Konflik agama, konflik budaya, konflik sosial, atau bisa jadi konflik antara daerah. Serem, perang. Contohnya ada nggak? Ada. Banyak contoh-contoh konfliknya. Contohnya perang Sampit kalau tidak salah. Perang antara suku Madura dan suku apa namanya itu? Ya kalau tidak salah suku anak dalam kalau tidak salah. Itu perang yang serem, yang hampir perang antara suku dan masih banyak lagi gesekan-gesekan di antara umat manusia yang ada di Indonesia atau umat beragama bisa, atau gesekan antara suku bisa. Sila ketiga mempunyai arti selanjutnya, yaitu sebagai bangsa Indonesia wajib mencintai tanah air dan Indonesia dengan tidak berlebihan. Artinya kita boleh cinta tanah air, kita boleh cinta NKRI, tapi atas dasar tidak terlalu berlebihan. Semua cinta yang diunsuri dengan kata berlebihan terus itu sudah pasti tidak baik, atau bisa disebut dengan yang namanya fanatisme. Bisa jadi ketika ada berlebihan cinta terhadap Indonesia, maka akan lahirlah statement yang ada di layar kaca Anda, yaitu apa? Menganggap bahwa semua bangsa Indonesia memiliki harkat dan martabat yang berbeda, atau menganggap rendah bangsa-bangsa lain, atau menganggap rendah bahwa bangsa Indonesia bangsa yang paling unggul di antara bangsa-bangsa yang lainnya. Contohnya ada nggak? Ada. Dulu ada yang namanya aliran Nazi, teman-teman semua. Di mana itu Nazi? Nazi itu di Jerman. Nazi itu mempunyai kepercayaan bahwa rasnya mereka adalah ras yang paling unggul di antara ras-ras yang lainnya. Hal inilah yang membuat Jerman ingin mengadakan apa? Ingin mengadakan perang kedua. Dia ingin merebut atau ingin merubah tatanan dunia. Siapa pemimpinnya? Adolf Hitler yang menjadi pemimpinnya. Bahkan sampai menggemparkan dunia. Bisa bahkan mempunyai anggapan bahwa ketika perang dunia ada pendapat bahwa Nazi sudah menguasai setengah dari wilayah dunia, teman-teman semua. Begitu seramnya. Maka dari itu kita boleh cinta Indonesia, tapi tidak boleh berlebihan. Ingat teman-teman ya. Oke, next. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan atau perwakilan. Artinya apa? Satu, yang pertama, mengandung makna bahwa dalam menyelesaikan masalah sebaiknya
ciri khas masyarakat Indonesia yaitu dimusyawarahkan untuk memenuhi atau untuk menemui kata yang namanya sepakat. Jadi bisa diartikan bahwa segala masalah, segala urusan yang ada di Indonesia ini harus selalu dengan atau menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak boleh sepihak atau tidak boleh keputusan mutlak, harus dimusyawarahkan. Hal inilah terlahir atau diimplementasikan dalam apa? Dalam Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu semua wakil-wakil rakyat untuk menaung atau untuk menampung semua aspirasi-aspirasi masyarakat Indonesia. Jadi sila keempat itu sudah ada implementasinya melalui apa? Melalui DPRD, DPR atau MPR atau lembaga-lembaga masyarakat yang lainnya. Makna yang kedua, dalam musyawarah dilandasi oleh akal sehat. Ingat teman-teman, tidak ada namanya egosentris itu tidak ada di dalam musyawarah. Kita harus mementingkan masyarakat banyak. Kita tidak boleh mementingkan apa pendapat kita sendiri. Kita tidak boleh mementingkan, apalagi mementingkan kepentingan sendiri. Itu tidak boleh dan tidak ada di dalam ajaran Pancasila. Ajaran Pancasila atau yang nilai yang terkandung di dalam sila keempat ini adalah musyawarah dengan mementingkan akal sehat, beretikat baik, sehingga keputusan musyawarah dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada siapa? Kepada Allah dan semua masyarakat Indonesia. Ingat, tanggung jawabnya adalah sama Allah dan masyarakat banyak. Jadi tidak ada kata main dalam bermusyawarah, apalagi etikatnya yang sangat buruk, teman-teman. Lanjut, makna sila kelima yang terakhir yaitu sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, teman-teman semua. Ingat, di sini ada kata seluruh. Kata-kata seluruh ini yang menjadi acuan bahwa apa? Bahwa keadilan itu untuk seluruh, bukan untuk golongan tertentu, bukan untuk suku tertentu, bukan untuk budaya masyarakat tertentu atau agama tertentu, tapi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, teman-teman. Bagaimana para pendiri bangsa menyusun Pancasila ini secara rapi, secara rinci, dan secara fundamental. Mereka semua menyusun dengan baik. Artinya apa? Artinya satu tapi untuk semua. Tidak ada bisa dikenal. Artinya apa? Yang pertama, setiap manusia harus mampu bersikap dan berbuat untuk memberikan sumbangan nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Indonesia bagi setiap masyarakat Indonesia, setiap warga negara Indonesia. Itu apa? Itu harus mampu bersikap apa? Bersikap dan berbuat untuk memberikan sumbangsi. Bagaimana sumbangsinya? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa aja, teman-teman semua? Salah satunya dengan menjadi guru kayak Pak Lukman. Ini adalah salah satu sumbangsi Bapak terhadap negara Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. Ini salah satu bentuk dari sumbangsi. Guru bisa berbentuk macam-macam semua. Tidak hanya guru IPS, matematika. Kalian jadi guru ngaji. Itu salah satu dari bentuk sumbangsi. Kalian jadi seorang insinyur yang hebat. Kalian jadi seorang dokter yang rela memberikan tenaganya untuk masyarakat Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk-bentuk dari apa? Sumbangsi kita terhadap negara Indonesia. Yang kedua, menghendaki agar manusia Indonesia bersikap dan berbuat seperti anggota keluarga besar yang bertanggung jawab. Artinya, sila kelima ini mempunyai arti bahwa kita semua itu keluarga, teman-teman. Kita semua saudara kata orang. Makna yang ketiga dari sila kelima ini yang terakhir yaitu ini yang paling utama, teman-teman. Pemerintah harus mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi tidak hanya tugas masyarakat juga, tapi tugas pemerintah untuk apa? Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, teman-teman.
Kurang lebih sampai di sini teman-teman. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui press conference. Kurang lebihnya Bapak minta maaf jika banyak kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak benar. Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.